Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Wahid dari Purwodadi Grobogan, kelas 2 Madrasah Diniyah Ulia A, Mustaik Bapak Muhammad Habibullah. Di sini saya akan bertanya soal tadi dikatakan oleh Buya bahwasanya untuk menghatamkan kitab takrib pun itu masih sulit, belum khatam. Itu ada mau dikatakan bahwasanya ada metode mudah untuk memahami kitab dan menghatamkannya cepat. Lah, bagaimana metode hal tersebut untuk bisa diterapkan kita sebagai santri dan untuk mengkaji kitab-kitab Imam Syafi'i seperti itu? Baik, bagus ya. Metode untuk membaca kitab, mengkaji kitab, kalau ulama-ulama di Mekah, Madinah dulu sampai ke Mesir masih dijaga, itu ada metode yang kita pakai waktu bulan puasa. Apa namanya? Baca aja gitu ya. Itu untuk ngambil berkah. Itu namanya tabarruk. Lalu yang kedua ada namanya tafaqquh. Jika ingin menjadi orang yang dapat keberkahan, cukup khatam-khataman. Baca dari awal sampai akhir, baca aja nggak ada penjelasan. Itu cukup dengan majelis Ramadan, Rajaban ya. Di sini masih jalan pakai? Alhamdulillah. Tapi biasanya santri-santri tidur. Nih saya lihat mukanya muka tidur kalau pas lagi ya, kelihatan muka antum tuh ya, wajah-wajah kepalanya keberatan kitab. Ada metode tafaqquh. Tafaqquh ini metode taklim yang standar, yaitu transfer pemahaman guru memahami baca kitab kepada murid. Bagaimana caranya supaya khatam jangan terpecahkan konsentrasinya oleh hasyiyah? Maka kurikulumnya harus dibuat sebelum masuk. Walaupun kita nih dulu diajar nggak perlu pakai kurikulum, tapi si guru harus membuat target di dirinya sendiri. 2-3 pertemuan khatam. Jangan kemudian pakai euforia. Saya bisa menjelaskan satu baris 20 hari. Ya, ente hebat, tapi santri nggak butuh begituan. Ya, pusing kan antum satu baris 20 hari. Sotoy namanya ya. Sok tahu. Nggak masanya begitu. Kalau mubtadi, pemula, cukup mengerti teks dan maknanya. Syukur-syukur hafal. Itu yang mubtadi. Mengerti teks dan maknanya, udah selesai. Maka mesti khatam. Ya. Dan untuk pemula, kalau fikih belajarnya mesti pakai contoh. Jadi ustadz ketika masuk ke bab thaharah harus langsung ada air di depan. Cara wudhu ala kitab ini gitu. Biar musalsal cara wudhunya. Sholat jangan cuma duduk-duduk doang. Akhirnya banyak santri sholatnya nggak bener. Takbirnya berulang-ulang. Orang udah mau walat dolin ulang lagi takbirnya. Kita udah mau ruku ulang lagi takbirnya. Berarti nggak bener cara ngajinya. Ya. Maaf kalau para ustadz ada yang begitu nih ya. Berarti waktu kecilnya tazkiyahnya belum selesai. Dia takbir penuh dengan waham dan syak. Ini disindir keras oleh Asy-Syaikh Al-Akbar, As-Sufi Al-Kabir, Al-Imam Ibn Arabi, qaddasallahu sirrahu. Apa kata beliau? Ahlur rusum, ahli fikih, ahli teks, ahli matan, bukan ahli mantan ya, ahli matan. Itu kalau takbir berulang-ulang karena syak di hatinya. Ya, jangan. Masalah terima diterima urusan Allah, kita takbir aja. Emang dengan ulang takbir jadi khusyuk kan? Enggak juga. Ya. Yang paling repot kalau dia imam. Imam sholatnya sirri. Kita ikut nih takbir pertama Allahu Akbar. Tahu-tahu di tengah dia ulang takbir. Kita ikut takbir yang mana? Bingung gak? Tuh kacau di situ.
Maka ahli fikih kalau nggak belajar tasawuf, oh gawat. Syaknya tinggi. Wudu, ini kayaknya kotor, kayak kotor. Padahal kalaupun kena percik, cukup diambil air, diusap kan selesai. Ya kan? Mudah kok belajar fikih itu. Sangat-sangat mudah. Cuma kan kita nggak membacanya utuh, membacanya versi hasyiah. Jadi mohon maaf nih kalau udah jadi mahasiswa ada istilahnya. Ini generasi hasyiah, bukan generasi matan. Imam Syafi'i itu generasi matan. Masa itu seharusnya sudah lewat. Kita sekarang generasinya sudah 5G. Ya, 5G itu dapat kitab, gak perlu nyebrang ke Baghdad lagi. Cukup buka Play Store, keluar kitab-kitabnya. Ya, mau nggak bisa ketemu Syekh dari Kairo, buka Zoom, ketemu gurunya. Ilmu zahir udah secanggih itu, kok masih saklek? Ya, nggak boleh saklek. Wasail mutaghayyirah hatta yaumil qiyamah, lakinnal maqasid la tataghayyar. Wasail media cara boleh berubah, yang penting maksudnya sampai. Contoh nih di Jawa Tengah yang bagian apa tuh yang ada Amsilati, Jepara kan bagus tuh. Pati, Alfiyah disari-sarikan, Ujurumiyah disarikan jadi Amsilati, itu bagus. Orang Indonesia loh, wajahnya nggak kayak Habib loh ya, hidungnya ya kayak kalian ini, wajahnya sawo mateng, kulitnya sama, tapi di dalam badannya ada kaidah-kaidah yang hidup. Itu bagus ya. Saya nggak ada urusan dengan kalau ada perseteruan dengan antar kiai, tapi saya memuji jika itu luar biasa. Itu ada di Indonesia loh. Amsilah tasrifiyah dulu ya, itu masyayikh kita yang buat. Benar nggak? Karya siapa di situ? Al-Misri atau Al-Jawi? Al-Jawi belakangnya itu. Dan itu rapi sekali, sangat-sangat rapi. Cuma kita ini kalah hidung mancung aja sama lidah Arabik. Anda ini kan kalau ngomong bahasa Arab kan ya masih alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Kaf haluk? Alhamdulillah rabbil alamin. Itu aja masalahnya. Kalau pemahaman lebih cakep dari orang-orang yang ngomong bahasa Arabnya fusha. Jadi Anda ini fusha fil ma'na, la fil kalam. Sedih banget ya. Jadi metodenya apa? Ihtimam bi qiraatil mutun qabla al hawashi wasyuruh. Itu kalimatnya. Maka guru-guru, mohon maaf bukan ingin menggurui, tapi ini yang saya dapat. Dulu waktu saya talaki kepada anak Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti, Syekh Taufik, kami ihtimam dengan matan takrib. Khatam matan takrib baru pakai Hasyiah Ibn Qasim. Enggak khatam tuh Hasyiah Ibn Qasim, cuma udah khatam matan takrib. Kayak gitu ya. Kenapa jangan sibuk dengan hasyiah? Hasyiah itu sebenarnya sudah ada dalam kepala guru. Jadi standar guru yang ideal, ilmu di hasyiah itu di kepala dia semua udah. Berat ya? Berat jadi guru begitu ya? Jadi dia bisa buat hasyiah sendiri. Hasyiah itu guru nih menjelaskan makna teks, dicatat sama guru, itu jadi hasyiah. Itu yang disebut hasyiah. Pinggir. Tapi sekarang matannya ditaruh di pinggir. Padahal seharusnya ditaruh di tengah. Kira-kira gitu. Maka kepada para guru saya harapkan kalau ngaji kitab-kitab, ihtimam dengan matan. Nanti ketika selesai target kita, baru kita masuk ke hasyiah. Apa makna teks per teks. Terus